Pernahkah Anda merasa gatal ringan di area tubuh tertentu, tapi Anda abaikan karena tampaknya sepele? Atau mencium aroma tak sedap saat berpakaian, namun Anda anggap itu hal biasa? Bagaimana jika tanda-tanda kecil itu ternyata adalah peringatan awal dari infeksi serius yang tersembunyi? Hari ini, kita akan membahas 3 bagian tubuh yang paling sering diabaikan, namun diam-diam memegang peranan penting dalam menjaga kenyamanan, kesehatan, dan martabat Anda, terutama bagi Anda yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Ya, kita berbicara tentang ketiak, selangkangan, dan pusar. Mungkin terdengar remeh. Tapi apa yang akan Anda pelajari dalam video ini bisa mengubah cara Anda merawat tubuh, mulai hari ini. Mengapa bau tak sedap bisa menjadi sinyal masalah limfatik? Bagaimana gesekan di selangkangan bisa menurunkan kepercayaan diri Anda? Dan mengapa pusar, si kecil yang terlupakan, bisa menjadi sumber infeksi berbahaya bila tidak dibersihkan dengan benar? Tonton video ini sampai selesai, karena Anda akan menemukan cara merawat 3 area ini dengan lembut tapi efektif. Tanda-tanda peringatan awal yang sering diabaikan. Kisah nyata yang akan membuka mata Anda. Dan yang terpenting, bagaimana rutinitas sederhana dapat memperpanjang kenyamanan dan kesehatan Anda di usia senja. Jangan anggap remeh hal-hal kecil. Karena dalam usia lanjut, kenyamanan besar dimulai dari perhatian kecil. Mari mulai perjalanan ini bersama. Tubuh Anda pantas untuk dirawat, dari luar hingga ke dalam, dari yang tampak hingga yang tersembunyi. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Bagian pertama, kaki pilar yang sering diabaikan, namun menentukan masa depan kesehatan Anda. Kaki Anda bukan sekadar bagian tubuh yang menopang langkah. Mereka adalah fondasi sejati dari hidup yang mandiri, aktif, dan bermartabat. Setiap hari, tanpa keluhan, kaki Anda memikul beban berat tubuh Anda, menjaga keseimbangan, memberi kekuatan untuk berdiri, berjalan, berlari, dan berpindah tempat. Mereka adalah pahlawan sejati yang bekerja dalam diam, tanpa pamrih, tanpa henti. Namun tragisnya, kaki adalah bagian tubuh yang paling sering dilupakan, paling jarang diperhatikan, dan paling minim diberi kasih sayang. Bagi banyak orang lanjut usia, khususnya mereka yang telah melewati usia 70 tahun, perawatan kaki bukanlah prioritas, hanya disiram sebentar saat mandi atau diseka sekadarnya dengan sabun. Tapi pengabaian kecil ini bisa membawa konsekuensi yang menghancurkan. Seiring bertambahnya usia, kaki menjadi cermin yang memantulkan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Mereka sering menjadi bagian pertama yang menunjukkan adanya gangguan dalam sistem peredaran darah, saraf, dan kekebalan tubuh. Ketika tubuh menua, berbagai perubahan biologis yang tak terhindarkan mulai menggerogoti integritas kaki. Aliran darah ke bagian bawah tubuh melambat, memperlambat proses penyembuhan luka. Bahkan luka sekecil goresan pun bisa memakan waktu berminggu-minggu untuk sembuh. Kulit kaki menjadi lebih tipis, kasar, kering, dan kehilangan kemampuan alaminya untuk mempertahankan kelembapan. Retakan kecil, yang tampaknya sepele, bisa berubah menjadi celah menyakitkan yang menjadi pintu masuk bagi bakteri, jamur, dan infeksi yang merusak. Bagi mereka yang menderita kondisi kronis seperti diabetes, penyakit arteri perifer, atau neuropati, risiko meningkat secara dramatis. Diabetes, misalnya, dapat menyebabkan kerusakan saraf pada kaki,
membuat penderita tidak merasakan luka atau infeksi yang sedang berkembang. Ini berarti infeksi bisa menyebar tanpa disadari hingga akhirnya terlambat untuk ditangani. Bahkan luka kecil pun bisa memburuk menjadi borok terbuka, dan dalam kasus ekstrim, dapat menyebabkan amputasi. Betapa menakutkannya kenyataan ini, sebuah luka kecil yang diabaikan bisa menghancurkan kemandirian yang telah dibangun selama puluhan tahun. Namun masalah kaki tidak hanya menimpa mereka dengan penyakit kronis. Bahkan orang yang tampaknya sehat pun dapat mengalami ketidaknyamanan, rasa sakit kronis, dan kehilangan mobilitas akibat perawatan kaki yang buruk. Salah satu masalah paling umum adalah infeksi jamur, terutama di sela-sela jari kaki. Lingkungan lembab dan hangat ini, ditambah dengan kulit yang menua dan melemah, menciptakan tempat ideal bagi jamur berkembang. Rasa gatal ringan, kemerahan, dan kulit bersisik yang tampak biasa saja bisa dengan cepat berubah menjadi infeksi parah yang menyakitkan dan membatasi gerak. Pertimbangkan kisah nyata Pak Rahman, seorang pensiunan guru pertukangan berusia 75 tahun. Setelah bertahun-tahun berdiri di bengkel kayu, ia merasa kakinya mulai kering dan gatal, khususnya di sela-sela jari dan tumit. Ia menganggapnya wajar, bagian dari proses menua. Ia tidak melakukan apa-apa. Tapi dalam hitungan minggu, retakan kecil di tumitnya berkembang menjadi luka terbuka yang sangat nyeri, disertai bengkak dan kemerahan. Setelah diperiksa dokter, ia didiagnosis mengalami infeksi bakteri akibat kulit kering yang tak dirawat. Ia harus menjalani pengobatan antibiotik dan memakai sepatu ortotik untuk mengurangi tekanan. Pengalaman ini meninggalkan luka emosional, penyesalan mendalam karena mengabaikan hal yang tampak sepele. Kisah Pak Rahman adalah pengingat pahit, bahwa mengabaikan perawatan kaki adalah seperti membiarkan pintu terbuka bagi ancaman yang bisa mengubah hidup. Kaki adalah dasar kebebasan kita, dan mereka pantas diperlakukan dengan hormat, kasih sayang, dan perhatian setiap hari. Rutinitas harian yang bisa menyelamatkan masa depan Anda. Mulailah hari Anda dengan rasa syukur dan penghargaan terhadap kaki Anda. Lakukan pemeriksaan visual harian. Duduklah di tempat yang terang, gunakan cermin jika perlu. Periksa setiap jari, setiap sela, setiap inci kulit dari telapak hingga tumit. Cari tanda-tanda kemerahan, pembengkakan, retakan, kulit yang sangat kering, atau perubahan warna yang tak biasa. Jika Anda merasa kesulitan melihat kaki sendiri, jangan ragu meminta bantuan dari anggota keluarga atau pengasuh. Pembersihan kaki bukan hanya soal mencuci. Ini adalah ritual perawatan diri yang penuh cinta. Gunakan air hangat, sabun lembut, dan keringkan kaki dengan handuk bersih, terutama di antara jari-jari. Lalu, oleskan pelembab tanpa pewangi yang diformulasikan khusus untuk kulit kaki lansia. Hindari penggunaan lotion di sela jari, karena bisa memicu kelembapan berlebih dan pertumbuhan jamur. Ingatlah, kaki Anda telah menemani Anda melewati ribuan hari, jutaan langkah, dan tak terhitung pengalaman hidup. Mereka telah berdiri menopang Anda saat menghadapi suka dan duka. Jangan biarkan mereka dilupakan dalam senja usia Anda. Rawatlah mereka dengan penuh cinta, dan mereka akan tetap kuat menopang Anda, hari ini, esok, dan selama Anda melangkah di dunia ini. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Pembersihan menyeluruh, ritual kasih sayang untuk kaki yang setia. Mencuci kaki bukan sekadar rutinitas. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap bagian tubuh yang telah setia menemani Anda melewati setiap musim kehidupan. Setiap langkah, setiap perjalanan, setiap momen berdiri dalam rasa syukur,
semuanya bergantung pada kaki Anda. Maka, jangan perlakukan mereka dengan sembarangan. Gunakan air hangat, bukan panas yang menyengat, karena kulit lansia sangat rentan terhadap iritasi. Pilih sabun lembut tanpa pewangi, karena aroma buatan dan bahan kimia keras dapat mengikis lapisan pelindung alami kulit yang semakin menipis seiring bertambahnya usia. Jangan anggap remeh pentingnya kelembutan. Gunakan waslap halus, spons lembut, atau tangan sendiri untuk membersihkan sela jari, pangkal kuku, dan seluruh permukaan telapak dengan penuh kehati-hatian, seolah-olah Anda sedang menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Bagi mereka yang mengalami keterbatasan gerak, jangan menyerah. Gunakan sikat kaki bergagang panjang atau alat bantu khusus untuk memastikan seluruh area dapat dibersihkan dengan maksimal. Setelah mencuci, bilas hingga benar-benar bersih. Jangan biarkan sabun tersisa. Sisa sabun bisa jadi musuh diam-diam yang memicu gatal, ruam, atau bahkan infeksi yang menyiksa. Pengeringan sempurna, menjauhkan diri dari bahaya yang tak terlihat. Kelembapan yang tertinggal di sela jari kaki bisa menjadi awal dari mimpi buruk yang panjang, infeksi jamur yang menjalar tanpa ampun. Jangan biarkan itu terjadi. Gunakan handuk bersih dan keringkan kaki Anda dengan lembut namun menyeluruh. Tepuk, jangan digosok. Perhatikan bagian yang paling sering diabaikan. Sela-sela jari yang gelap dan lembab adalah tempat favorit jamur berkembang biak. Bila sulit menjangkau, gunakan handuk bergagang panjang atau pengering rambut dengan suhu dingin dari jarak aman. Ini bukan sekadar langkah kecil. Ini adalah benteng perlindungan yang menjaga kaki Anda tetap sehat, bebas dari rasa gatal, bau, dan luka yang tak kunjung sembuh. Jangan pernah meremehkan satu tetes kelembapan, karena di usia senja, bahkan sedikit saja bisa membawa bencana. Melembabkan dengan hati-hati, memberi kehidupan kembali pada kulit yang menua. Setelah kaki bersih dan kering, saatnya memberi hadiah, pelembab yang menyelamatkan. Gunakan krim atau lotion tanpa pewangi, bebas minyak, dan kaya akan zat pelembab seperti urea, gliserin, atau asam hyaluronat. Bahan-bahan ini bukan hanya memberi kelembutan, tapi juga mempertahankan kelembapan alami kulit yang sudah menipis dan rapuh. Oleskan lembut di bagian atas dan bawah kaki, rasakan bagaimana kulit menyerap nutrisi dan kembali bernapas. Namun, hindari mengoleskan di antara jari-jari kaki. Di sanalah kelembapan bisa terperangkap dan menciptakan ladang subur bagi jamur. Jika Anda bingung memilih produk yang tepat, jangan ragu berkonsultasi dengan apoteker atau dokter kulit. Jangan tunggu sampai kulit pecah dan berdarah. Cegah sebelum terlambat. Pilihan alas kaki dan kaos kaki, perlindungan dan kenyamanan setiap langkah. Sepatu bukan sekadar mode. Bagi lansia, sepatu adalah alat medis yang menopang kualitas hidup. Pilih sepatu yang pas, tidak terlalu sempit, tidak longgar, dengan sol yang empuk dan bahan yang memungkinkan kaki bernapas. Hindari sepatu keras yang menekan tumit atau ujung jari karena bisa memicu kapalan, luka tekan, atau bahkan infeksi terbuka. Gantilah sepatu setiap hari agar punya waktu untuk benar-benar kering. Jangan pakai sepatu lembab, itu seperti mengundang jamur datang bertamu. Pilih kaos kaki dari bahan alami seperti katun atau bambu, atau dari bahan sintetis khusus yang menyerap keringat dan mendukung sirkulasi. Dan yang paling penting, ganti kaos kaki setiap hari. Kaki Anda layak mendapatkan yang terbaik. Perawatan kuku dan bantuan profesional, menjaga detail yang menyelamatkan. Jangan pernah abaikan kuku kaki Anda. Potonglah lurus, jangan terlalu pendek, dan selalu gunakan alat yang bersih. Kuku yang tumbuh ke dalam bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa, infeksi,
dan ketidakmampuan berjalan. Jika kuku mulai menebal, berubah warna, atau rapuh, jangan menunda, segera konsultasi dengan ahli penyakit kaki atau dokter kulit. Penanganan cepat bisa menyelamatkan Anda dari penderitaan yang panjang. Kunjungan rutin ke spesialis kaki bukan kemewahan, itu adalah investasi untuk masa depan. Mereka dapat mengangkat kapalan, merawat mata ikan, dan membantu mengatasi masalah bentuk kaki yang memengaruhi cara berjalan Anda. Gambaran besar, mengapa semua ini penting? Merawat kaki bukan sekadar menjaga estetika atau kenyamanan. Ini adalah fondasi yang menopang kemandirian, kebebasan, dan harga diri. Bayangkan jika Anda tidak bisa berjalan karena luka kecil yang diabaikan, bagaimana rasanya kehilangan kemampuan untuk pergi ke warung, berjalan di taman, atau menghadiri acara keluarga? Kesepian, ketergantungan, dan keputusasaan bisa datang tanpa diundang hanya karena kaki yang terabaikan. Sebaliknya, dengan rutinitas yang sederhana, kurang dari 10 menit sehari, Anda bisa memperpanjang tahun-tahun mandiri Anda. Ini adalah tindakan kecil dengan dampak besar. Ini adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Penutup, sebuah pertanyaan yang mengubah hari Anda. Besok pagi, sebelum Anda memakai sepatu atau sandal, berhentilah sejenak. Letakkan tangan Anda di atas lutut dan lihat ke bawah. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah merawat kakiku hari ini dengan penuh kasih sayang? Karena kaki Anda, dengan segala luka dan lelahnya, telah membawa Anda melintasi lautan kenangan dan ribuan langkah kehidupan. Mereka layak mendapatkan lebih dari sekadar bilasan air. Bagian kedua, area selangkangan titik panas yang tersembunyi dan sering terlupakan. Area selangkangan adalah bagian tubuh yang sangat pribadi, dan justru karena itu, sering terabaikan dalam rutinitas kebersihan harian. Banyak orang merasa malu membicarakannya, bahkan kepada orang terdekat atau tenaga medis. Namun di balik keheningan itu, area ini menyimpan risiko besar yang bisa menggerogoti kenyamanan, harga diri, dan bahkan kesehatan secara keseluruhan, khususnya bagi lansia yang telah melewati usia 70 tahun. Selangkangan adalah area hangat, lembab, dan tertutup, dengan banyak lipatan kulit, lingkungan sempurna bagi bakteri, jamur, dan ragi untuk berkembang biak tanpa disadari. Apalagi ketika mobilitas mulai menurun, gerakan terbatas, dan fleksibilitas tubuh tak lagi seperti dahulu. Menjangkau area ini untuk membersihkan atau mengeringkan secara menyeluruh menjadi tantangan tersendiri. Tetapi justru karena tantangan itulah, perawatan yang konsisten menjadi semakin penting, semakin mendesak, dan semakin bermakna. Mengapa area selangkangan begitu rentan pada usia senja? Secara anatomi, selangkangan sudah merupakan area yang kompleks. Namun, seiring bertambahnya usia, kerentanan ini meningkat karena kulit yang menua menjadi tipis, kering, dan kurang elastis, menciptakan lebih banyak lipatan tempat keringat dan kotoran terjebak. Inkontinensia ringan hingga sedang, termasuk kebocoran urin yang sesekali terjadi, menambah kelembapan dan menciptakan lingkungan lembek dan masam yang bisa merusak lapisan pelindung kulit. Kondisi kronis seperti diabetes, obesitas, atau penyakit ginjal semakin meningkatkan risiko infeksi di area ini. Gula darah tinggi, sirkulasi darah yang buruk, serta lapisan kulit ekstra menciptakan ladang subur bagi mikroorganisme jahat berkembang biak. Pakaian dalam ketat, bahan sintetis, atau produk penyerap seperti popok dewasa juga menambah panas dan kelembapan yang terperangkap lama, menciptakan efek rumah kaca bagi kuman. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan biasa, ini adalah bom waktu jika tidak ditangani dengan serius. Masalah umum dan bahaya tersembunyi di baliknya.
Salah satu kondisi yang paling sering muncul adalah intertrigo, iritasi akibat gesekan kulit dengan kulit di area basah, menyebabkan kemerahan, perih, dan rasa terbakar. Bila dibiarkan, intertrigo dapat berkembang menjadi luka terbuka atau bahkan infeksi sekunder. Jock it, teenage ruris, infeksi jamur di lipatan paha, juga umum terjadi. Rasa gatal yang intens, sensasi panas menyengat, dan ruam merah membandel bisa membuat berjalan, duduk, atau tidur menjadi siksaan. Infeksi jamur dari genus Candida pun bisa tumbuh subur, meninggalkan area selangkangan seperti terbakar diam-diam, terlihat sepele dari luar, tapi sangat menyiksa dari dalam. Lebih parah lagi, jika infeksi ini menyerang seseorang dengan sistem imun lemah, sirkulasi terganggu, atau riwayat penyakit kronis, masalah lokal ini bisa menyebar, menjadi infeksi sistemik yang berbahaya, melemahkan tubuh secara keseluruhan, dan membutuhkan pengobatan medis yang kompleks. Kisah nyata, diam dalam malu, terluka dalam sunyi. Pertimbangkan kisah Ibu Sulastri, seorang nenek 82 tahun yang tinggal sendiri di rumah kecil peninggalan almarhum suaminya. Sepanjang hidup, beliau bangga dengan kemandirian dan keteguhan hatinya. Namun beberapa bulan terakhir, ia mulai menyadari aroma tak sedap di sekitar area selangkangannya, disertai rasa lembab yang tak biasa meski sudah mandi secara rutin. Namun karena rasa malu, ia memilih diam. Ia pikir itu hanya bagian dari proses penuaan. Tapi aroma itu makin kuat, disertai rasa perih dan gatal yang membangunkannya tengah malam. Pada akhirnya, cucunya menyadari perubahan perilaku sang nenek yang mulai enggan keluar rumah atau duduk lama. Setelah dibujuk, Bu Sulastri akhirnya berkonsultasi ke dokter. Hasilnya, intertrigo yang telah terinfeksi jamur dan bakteri sekunder. Perawatan pun menjadi lebih panjang, memerlukan salep antibiotik, penggantian pakaian dalam khusus, serta pemantauan intensif. Yang lebih menyakitkan bukan hanya lukanya, tapi rasa malu dan penyesalan karena terlalu lama membiarkan dirinya menderita dalam diam. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Apa yang bisa kita lakukan? Merawat dengan cinta dan tanpa malu. Bersihkan area selangkangan setiap hari dengan air hangat dan sabun lembut tanpa pewangi. Pastikan Anda mengeringkan dengan baik, terutama di lipatan kulit. Gunakan handuk lembut untuk menepuk, bukan menggosok. Jika sulit dijangkau, gunakan bantuan cermin, tongkat handuk, atau mintalah bantuan orang terpercaya. Oleskan bedah antifungal ringan jika area mudah lembab. Konsultasikan dengan apoteker bila ragu. Pakailah pakaian longgar dan berbahan menyerap keringat, seperti katun. Hindari pakaian sintetis ketat yang memerangkap panas. Gantilah popok dewasa atau pembalut sesegera mungkin bila basah. Jangan tunggu sampai kulit mulai perih. Harga diri dimulai dari perawatan diri. Jangan biarkan rasa malu menjadi dinding yang memisahkan Anda dari kenyamanan. Merawat area selangkangan bukan hanya soal kebersihan. Ini adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Dengan menjaga area ini tetap bersih, kering, dan sehat, Anda menjaga harga diri, kesehatan, dan kebebasan bergerak yang begitu berharga di usia senja. Besok pagi, saat Anda bangun, sebelum mengenakan pakaian, ambillah 1 menit untuk merawat area yang sering terlupakan ini. Ucapkan dalam hati, aku layak merasa nyaman. Aku layak dihormati. Dan aku memilih untuk menjaga diriku hari ini. Bagian kedua, area selangkangan titik rawan yang tak tampak, tapi sangat mempengaruhi kualitas hidup.
Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Namun ada satu area penting yang sering terlupakan dalam rutinitas harian, area selangkangan. Mungkin karena lokasinya yang pribadi, atau karena rasa malu dan sungkan untuk membicarakannya, banyak lansia memilih untuk mengabaikan area ini. Tetapi justru di sanalah masalah-masalah kecil bisa tumbuh menjadi persoalan besar yang diam-diam menggerogoti kenyamanan, harga diri, dan kesehatan menyeluruh. Area selangkangan adalah titik panas, secara harfiah dan biologis. Dengan lipatan kulit, suhu hangat alami, serta kelembapan dari keringat atau kebocoran urin, ia menjadi ladang subur bagi bakteri, jamur, dan iritasi kulit yang mengganggu. Dan bagi mereka yang telah melewati usia 70 tahun, kondisi ini bisa memburuk dengan sangat cepat. Kisah nyata, Bu Sulastri dan pelajaran yang mengubah hari-harinya. Bu Sulastri, 82 tahun, seorang nenek yang dikenal mandiri dan penuh semangat. Ia mencintai kebersihan dan menjaga rutinitas mandinya setiap pagi. Namun, selama berminggu-minggu, ia mulai menyadari aroma tak sedap dari area selangkangan, disertai gatal dan rasa tak nyaman yang perlahan tapi pasti mengikis semangat hari-harinya. Tapi, karena rasa malu, ia memilih diam. Ia kira itu hanya bagian biasa dari menjadi tua. Baru setelah gejala makin parah dan tidur mulai terganggu, Bu Sulastri memberanikan diri berkonsultasi dengan seorang perawat. Hasilnya, infeksi jamur ringan akibat kelembapan yang terperangkap di lipatan kulit selangkangan. Perawat memberinya panduan sederhana, pembersihan lembut tiap hari, pengeringan sempurna, dan krim berbahan seng. Hanya dalam beberapa minggu, gejalanya mereda, dan Bu Sulastri pun tersenyum kembali. Saya tidak sadar betapa ini memengaruhi suasana hati dan energi saya, katanya. Merawatnya membuat saya merasa jadi diri sendiri lagi. Panduan lengkap, rutinitas perawatan selangkangan yang lembut tapi kuat. Menjaga area ini tetap sehat bukan soal kemewahan, ini soal martabat. Berikut 5 langkah penting yang bisa Anda lakukan setiap hari. 1. Pembersihan harian dengan kasih sayang. Setiap pagi atau malam, bersihkan area selangkangan dengan air hangat dan sabun lembut tanpa pewangi. Jangan gunakan sabun keras atau produk beraroma kuat karena bisa merusak keseimbangan pH alami kulit. Gunakan tangan atau waslap lembut, dan bersihkan dengan gerakan perlahan, khususnya di lipatan kulit dalam. Ingat, kulit di sini sangat sensitif, dan setiap sentuhan harus penuh perhatian, bukan tergesa-gesa. 2. Pengeringan menyeluruh, jangan sampai lembab. Keringkan dengan handuk bersih dan lembut. Tepuk-tepuk hingga benar-benar kering, terutama bagian yang kulitnya saling bersentuhan. Jangan pernah membiarkan kelembapan tinggal lebih lama dari seharusnya. Jika menjangkau terasa sulit, duduklah di kursi dengan cermin tangan. Atau gunakan pengering rambut suhu dingin dari jarak aman. Kelembapan kecil bisa jadi masalah besar bila dibiarkan. 3. Mengelola kelembapan yang tertinggal. Jika kulit tetap terasa lembab, taburkan bedak berbahan dasar tepung jagung atau oleskan krim pelindung berbahan seng. Ini menciptakan pelindung antara kulit dan kelembapan, mengurangi gesekan, serta menyerap sisa cairan. Hindari bedak tal atau produk dengan pewangi kuat yang bisa menyebabkan iritasi. Konsultasikan dengan dokter jika ragu memilih produk. 4. Pakaian dalam yang mendukung kesehatan kulit. Gunakan pakaian dalam yang longgar, bersih, dan bernapas, lebih disukai dari bahan katun atau bambu. Hindari bahan sintetis yang memerangkap panas dan keringat. Gantilah pakaian dalam setiap hari,
atau lebih sering jika Anda berkeringat atau menggunakan popok dewasa. Pastikan semuanya dalam keadaan kering sebelum digunakan kembali. 5. Pemantauan harian, karena deteksi dini menyelamatkan. Luangkan waktu 15-30 detik setiap hari untuk memeriksa area ini. Cari tanda-tanda seperti kemerahan, kulit bersisik, bau tak sedap, rasa perih, atau gatal menetap. Gunakan cermin jika perlu. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa, jangan tunda, temui dokter atau perawat. Mereka sudah terbiasa menangani hal ini dan akan membantu Anda tanpa menghakimi. Mengapa ini begitu penting? Karena selangkangan bukan sekadar area pribadi. Ketidaknyamanan di area ini bisa menghancurkan kualitas hidup. Tidak bisa duduk lama, tidak nyaman berjalan, malas berinteraksi, atau sulit tidur. Perlahan, ketidaknyamanan itu bisa menjelma menjadi keengganan hidup. Tapi dengan tindakan sederhana, hanya dalam beberapa menit setiap hari, Anda bisa menjaga kesehatan, kenyamanan, dan yang terpenting, rasa percaya diri Anda. Merawat area selangkangan bukan sekadar menjaga kebersihan. Itu adalah tindakan penuh kasih, penghormatan terhadap tubuh sendiri, dan penjagaan terhadap harga diri yang telah dibangun sepanjang hidup. Penutup, pilihan kecil yang membawa dampak besar. Lain kali Anda merapikan diri di pagi hari, jangan abaikan area ini. Tanyakan dengan lembut pada diri sendiri, apakah aku sudah merawat bagian tubuhku yang paling diam tapi paling setia ini hari ini? Karena kenyamanan bukan hanya hak anak muda, kenyamanan adalah hak semua manusia, termasuk Anda yang telah melewati usia 70, 80, bahkan 90. Dengan hanya beberapa menit perhatian dan perawatan, Anda bisa memastikan hari Anda dimulai dengan rasa nyaman, penuh semangat, dan tanpa rasa malu. Bagian ketiga, pusar kantong kecil yang diam-diam menyimpan banyak rahasia. Mari kita arahkan perhatian ke sebuah bagian tubuh yang sering dianggap tidak penting. Bagian yang mungil, tersembunyi, dan nyaris tak pernah dibahas dalam percakapan sehari-hari. Namun justru karena itu, pusar, ya, celah kecil di tengah perut Anda, adalah salah satu titik rawan yang paling terabaikan, namun sangat vital bagi kesehatan, terutama bagi mereka yang telah memasuki usia 70 tahun ke atas. Mungkin Anda berpikir, ini cuma bekas tali pusat saat saya lahir, apa pentingnya? Tapi kenyataannya, area kecil ini bisa menjadi tempat berkembangnya masalah besar jika tidak dirawat dengan benar. Tanpa perhatian yang layak, pusar bisa berubah dari sekadar lekukan lembut menjadi sarang kuman, jamur, dan bakteri yang perlahan-lahan menimbulkan bau, gatal, perih, dan bahkan infeksi serius. Mengapa pusar begitu rentan, terutama di usia lanjut? 1. Kulit yang mengendur, pusar yang semakin dalam. Seiring waktu dan usia, kulit perut menjadi lebih longgar, dan otot-otot yang dulunya kencang mulai kehilangan kekuatannya. Akibatnya, pusar menjadi semakin dalam dan membentuk kantong tersembunyi tempat kelembapan, sel kulit mati, sisa sabun, bahkan serpihan benang dari pakaian bisa terjebak dan menumpuk selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tanpa disadari. 2. Penurunan sistem kekebalan tubuh. Tubuh lansia bekerja lebih lambat dalam mengenali dan melawan infeksi. Sekumpulan kecil jamur atau bakteri di pusar yang dulu bisa diatasi tubuh dengan mudah, kini bisa berkembang tanpa perlawanan, menyebar diam-diam dan menyebabkan iritasi, peradangan, atau infeksi berulang. 3. Kesulitan mobilitas dan keterbatasan gerak. Banyak orang lanjut usia mengalami keterbatasan gerakan, membungkuk terasa menyakitkan, menjangkau bagian tengah perut jadi sulit. Karena itu, pusar seringkali hanya dibilas sepintas,
tanpa dibersihkan secara menyeluruh. Akibatnya, area ini menjadi titik buta dalam rutinitas kebersihan harian. 4. Kondisi medis yang memburuk risikonya. Penyakit seperti diabetes, obesitas, dan gangguan sirkulasi, yang umum di usia senja, membuat area hangat dan lembab seperti pusar sangat rentan. Apalagi jika ada riwayat operasi perut atau bekas tindik lama, jaringan parut di sekitarnya bisa menjadi tempat persembunyian bakteri selama bertahun-tahun tanpa gejala. Tanda-tanda peringatan, kecil tapi tidak boleh diabaikan. Masalah pada pusar tidak selalu muncul dalam bentuk yang jelas. Seringkali, gejalanya halus, samar, dan mudah diabaikan. Sampai suatu hari, semuanya menjadi sangat tidak nyaman. Aroma apek atau bau asam. Jika Anda mencium bau samar yang berasal dari pusar, jangan anggap remeh. Itu seringkali adalah tanda awal adanya pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Kemerahan atau rasa gatal. Kulit yang merah atau terasa gatal di sekitar pusar sering disalahartikan sebagai iritasi dari karet celana. Padahal bisa jadi itu adalah tanda peradangan dini. Kelembapan aneh atau keluarnya cairan. Jika Anda merasa pusar Anda lembab, lengket, atau bahkan mengeluarkan sedikit cairan, itu adalah alarm tubuh Anda bahwa sesuatu sedang berkembang di dalamnya. Langkah-langkah perawatan harian yang lembut tapi efektif. 1. Pembersihan yang teliti dan penuh kesadaran. Setiap kali mandi, berikan perhatian khusus pada pusar Anda. Gunakan ujung jari atau cotton bud yang lembut, dibasahi air hangat dan sedikit sabun bayi tanpa pewangi. Bersihkan secara perlahan, jangan menekan terlalu keras. Pastikan Anda masuk ke lekuk pusar dengan lembut untuk mengangkat kotoran yang terjebak. 2. Bilas dan keringkan sepenuhnya. Setelah dibersihkan, bilas dengan air hangat bersih, lalu keringkan dengan ujung handuk bersih atau tisu lembut. Jangan biarkan pusar lembab, kelembapan yang tertinggal adalah undangan bagi bakteri dan jamur. 3. Gunakan krim perlindungan jika perlu. Bagi mereka yang mudah berkeringat, atau memiliki lipatan kulit di sekitar pusar yang dalam, oleskan sedikit krim pelindung berbahan zinc oxide untuk menjaga kulit tetap kering dan terlindungi dari gesekan. 4. Pemeriksaan mandiri singkat setiap hari. Sisihkan waktu beberapa detik setiap hari untuk melihat keadaan pusar Anda. Apakah ada perubahan warna? Apakah terasa gatal? Apakah ada aroma yang tak biasa? Pemeriksaan kecil ini bisa menyelamatkan Anda dari masalah besar. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Merawat pusar adalah merawat keseimbangan diri. Mungkin kita jarang membicarakannya. Mungkin terasa tidak penting. Tapi saat tubuh terasa tak nyaman, saat gatal tak kunjung hilang, atau saat infeksi mulai tumbuh, barulah kita sadar betapa pusar, si kecil yang terlupakan ini, memegang peran penting dalam kenyamanan dan ketenangan hidup. Merawat pusar adalah bagian dari menghormati tubuh yang telah setia menemani kita puluhan tahun. Ini adalah wujud syukur, wujud perhatian, dan wujud kasih sayang terhadap diri sendiri. Penutup, perhatian kecil, manfaat besar. Besok pagi, saat Anda bercermin dan merapikan diri, luangkan beberapa detik untuk menyentuh lembut pusar Anda. Tanyakan pada diri sendiri, sudahkah aku merawat bagian kecil ini hari ini? Karena kadang, kenyamanan besar datang dari hal-hal kecil yang diam-diam kita abaikan. Bagian ketiga, lanjutan pusar celah kecil, dampak besar. Seringkali kita sibuk merawat wajah, tangan, atau kaki,
tapi melupakan satu bagian tubuh yang justru menyimpan banyak risiko ketika diabaikan, pusar. Di usia muda, mungkin kita bisa sembarangan. Tapi di usia senja, saat kulit menipis, sirkulasi melambat, dan daya tahan tubuh menurun, pusar bukan lagi sekadar lekukan di perut. Ia bisa menjadi sumber masalah diam-diam yang menyebar perlahan, menimbulkan rasa tidak nyaman, dan bahkan mengganggu harga diri seseorang. Ketidaknyamanan kecil yang tidak boleh diremehkan. Rasa gatal yang tidak kunjung hilang. Sensasi nyeri ringan saat bergerak. Bau samar yang terasa asing saat berpakaian. Hal-hal kecil ini sering diabaikan, dianggap sepele, padahal bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih serius. Jika tidak dirawat, gejala ringan ini bisa berkembang menjadi omfalitis, infeksi pada pusar yang menimbulkan peradangan, bengkak, dan keluarnya cairan. Bagi lansia, omfalitis jauh lebih sulit diobati. Kulit yang menua tidak lagi regeneratif seperti dahulu. Respons kekebalan tubuh pun melemah. Apa yang awalnya hanya kemerahan ringan bisa memerlukan minggu-minggu perawatan medis, bahkan obat oral yang dapat mengganggu aktivitas harian. Kisah nyata, pelajaran dari Pak Surya. Mari kita tengok kisah Pak Surya. Seorang pria berusia 79 tahun, pensiunan insinyur, yang dikenal oleh tetangga dan keluarganya sebagai sosok yang rapi, bersih, dan teratur. Setiap pagi, ia menyisir rambut dengan rapi, menyemir sepatunya, dan mengganti baju dengan kemeja bersih. Baginya, kerapian adalah harga diri. Namun, beberapa bulan terakhir, Pak Surya mulai merasakan gatal halus di sekitar pusar. Ia kira itu hanya karena ikat pinggang yang terlalu kencang. Rasa gatal itu makin lama makin terasa, tapi Pak Surya tetap bungkam, tak ingin mengeluh soal hal kecil. Hingga suatu hari, putrinya yang membantu memakaikan sabuk mencium aroma apek yang samar. Mereka pun memeriksakannya ke dokter. Hasilnya, infeksi jamur ringan yang telah berkembang akibat penumpukan kotoran, sel kulit mati, dan kelembapan di pusar yang tidak pernah benar-benar dibersihkan selama bertahun-tahun. Pengalaman ini menjadi peringatan bahwa bahkan seseorang yang sangat menjaga kebersihan pun bisa melewatkan area kecil ini. Bukan karena malas, tapi karena kita terlalu terbiasa menganggap pusar tidak penting. Kenapa pusar semakin rentan setelah usia 70 tahun? Kulit yang menua kehilangan elastisitas dan menjadi lebih lembab, sehingga area pusar mudah menampung sisa sabun, keringat, dan sel kulit mati. Pusar makin dalam atau berlipat seiring otot perut melemah, menjadikannya sarang tersembunyi bagi kotoran dan jamur. Faktor kesehatan seperti diabetes, obesitas, dan sirkulasi darah yang buruk meningkatkan risiko infeksi. Ditambah lagi dengan mobilitas yang terbatas, lansia sering kesulitan menjangkau area tersebut. Menurunnya kemampuan perawatan diri membuat rutinitas kebersihan makin sulit dilakukan tanpa bantuan. Panduan lengkap, cara merawat pusar dengan lembut dan efektif. 1. Bersihkan dengan lembut tapi menyeluruh. Saat mandi, celupkan cotton bud atau ujung waslap lembut ke dalam air hangat dan sabun bayi tanpa pewangi. Bersihkan pusar dengan gerakan memutar pelan. Angkat perlahan kotoran, serat kain, atau sisa sabun. Jangan menyodok terlalu dalam. Jangan tergesa-gesa. Bersihkan dengan rasa hormat, seperti merawat pusaka. 2. Bilas dan keringkan sampai tuntas. Gunakan kain lembab bersih untuk membilas sisa sabun. Setelah itu, keringkan hingga benar-benar kering menggunakan ujung handuk atau tisu bersih. Jika pusar sangat dalam, Anda bisa gunakan pengering rambut bersuhu dingin dari jarak aman.
Ingat, kelembapan adalah musuh utama. 3. Pantau tanda bahaya. Setiap beberapa hari, periksa pusar, apakah ada kemerahan? Apakah berbau? Apakah ada cairan atau bengkak? Pusar yang sehat harus terasa bersih, kering, dan bebas rasa nyeri. Jika Anda menemukan perubahan, jangan ragu berkonsultasi. Jangan tunggu hingga infeksi menyebar. 4. Sesuaikan jika pusar Anda dalam. Jika pusar Anda memiliki lipatan atau lebih dalam karena bentuk tubuh atau usia, bersihkan 2 kali sehari. Gunakan pakaian berbahan katun yang longgar untuk mengurangi gesekan dan menyerap keringat. 5. Jangan abaikan rasa sakit atau cairan aneh. Jika Anda merasakan perih, melihat nanah, atau cairan berwarna aneh keluar dari pusar, segera periksa ke tenaga medis. Terutama bagi Anda yang menderita diabetes atau gangguan sirkulasi, infeksi kecil bisa berubah jadi komplikasi serius. Gambaran besarnya, merawat pusar adalah merawat harga diri. Bayangkan pusar seperti laci kecil tersembunyi di rumah Anda. Anda mungkin jarang membukanya, tapi jika dibiarkan tanpa perhatian, debu, kelembapan, dan kotoran akan menumpuk, menyebabkan bau, kerusakan, bahkan rayap. Begitu pula dengan pusar. Ia memang kecil, tapi ia terhubung dengan seluruh kulit, kekebalan tubuh, dan kenyamanan harian Anda. Menjaganya bersih berarti memberi ruang bagi tubuh Anda untuk bernapas, merasa segar, dan terhindar dari infeksi diam-diam yang bisa menyiksa tanpa peringatan. Ini bukan soal perfeksionisme. Ini soal self-respect. Karena tubuh Anda, termasuk pusar yang mungil itu, telah menemani Anda selama puluhan tahun tanpa mengeluh. Sekarang saatnya Anda merawatnya kembali. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 4 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Penutup, langkah kecil yang menjaga kehidupan besar. Lain kali Anda bercermin di pagi hari, ambillah waktu 30 detik. Sentuh pusar Anda. Periksa. Rawat. Dan ucapkan dalam hati, saya memperhatikanmu sekarang. Saya tidak akan mengabaikanmu lagi. Karena kenyamanan, kebersihan, dan rasa percaya diri dimulai bukan dari hal besar, tapi dari perhatian terhadap hal-hal kecil yang tersembunyi. Bagian keempat, penutup. Apa yang diceritakan 3 titik kecil ini tentang kesehatan dan martabat Anda? Dalam kesibukan hidup sehari-hari, bahkan di masa pensiun sekalipun, ada hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Bukan karena kita malas. Bukan karena kita tak peduli. Tapi karena kita terlalu fokus pada yang tampak dari luar, hingga kita lupa bahwa tubuh bicara lewat bagian-bagian yang tersembunyi. Ketiak. Selangkangan. Pusar. 3 area kecil ini bukan sekadar tempat keringat, lipatan, atau bekas luka. Mereka adalah sistem peringatan dini yang sunyi, yang diam-diam mencerminkan kondisi tubuh kita. Mereka memberitahu kita tentang stres, kelelahan, ketidakseimbangan, atau penurunan daya tahan tubuh. Dan saat kita menua, saat usia memasuki 60, 70, bahkan 80 tahun lebih, perhatian terhadap area ini bukan hanya soal kebersihan. Ini tentang menjaga martabat, menegakkan kenyamanan, dan menghormati kehidupan yang telah kita jalani sejauh ini. Mari kita renungkan kembali pelajaran penting dari ketiga titik ini. 1. Ketiak, gerbang pertahanan imun yang terlupakan. Sering dianggap sekadar sumber bau, padahal di baliknya terdapat lebih dari 20 kelenjar getah bening, penjaga sistem imun Anda.
Ketika ketiak dipenuhi sisa deodoran, sel kulit mati, atau bakteri, proses detoksifikasi alami tubuh terganggu. Tubuh menjadi lamban, mudah lelah, dan peradangan pun meningkat. Pembersihan yang lembut setiap hari, meski hanya 1 menit, membantu tubuh bekerja lebih ringan. Anda mungkin tidak menyadari efeknya hari ini, tapi tubuh Anda akan mengucapkan terima kasih dalam diam. 2. Selangkangan, tempat di mana kebersihan bertemu martabat. Selangkangan bukan hanya area pribadi, ia adalah ruang kepercayaan diri. Disitulah gesekan, keringat, dan panas berkumpul. Disitulah infeksi bisa tumbuh dalam senyap, terutama bila Anda mengalami inkontinensia, duduk terlalu lama, atau mengenakan pakaian yang terlalu ketat. Dengan merawat area ini dengan kelembutan dan konsistensi, Anda tak hanya menghindari infeksi. Anda juga menjaga kehormatan Anda sendiri, karena Anda berhak merasa segar, kering, dan nyaman di setiap langkah yang Anda ambil. 3. Pusar titik tersembunyi, tapi berbicara banyak. Dianggap sepele, padahal pusar bisa menjadi kantong bakteri dan jamur yang menjebak kotoran selama berminggu-minggu. Cukup 1 infeksi ringan bernama omfalitis bisa membuat tidur jadi terganggu, pakaian terasa tak nyaman, dan tenaga terkuras. Tapi hanya dengan rutinitas 30 detik, membersihkan dan mengeringkan dengan lembut, Anda bisa mencegah itu semua. Sebuah langkah kecil, tapi dampaknya bisa menyelamatkan hari-hari Anda dari ketidaknyamanan yang tak perlu. Pesan yang lebih dalam, tindakan kecil, pengaruh besar. Tidak ada yang lebih menyakitkan di usia senja selain kehilangan kendali atas tubuh sendiri. Tapi perawatan diri bukan harus berarti spa mewah, alat mahal, atau pengobatan yang rumit. Terkadang, perawatan terbaik adalah perawatan yang paling sederhana. Membersihkan ketiak, selangkangan, dan pusar setiap hari hanya butuh beberapa menit. Tapi manfaatnya begitu besar. Masalah kulit berkurang, ruam, infeksi, dan iritasi bisa dicegah. Kenyamanan meningkat. Anda bisa bergerak, duduk, dan tidur tanpa gangguan. Percaya diri tumbuh. Anda merasa berharga, terawat, dan tetap terhubung dengan tubuh sendiri. Risiko penyakit berkurang, deteksi dan perawatan dini mencegah infeksi menyebar dan menjadi serius. Banyak lansia yang menjadikan rutinitas kecil ini sebagai prioritas melaporkan bahwa mereka lebih jarang ke dokter, tidak terganggu oleh bau tubuh, dan merasa lebih segar, lebih ringan, dan lebih damai saat menjalani hari. Penutup, tubuh Anda telah membawa Anda sejauh ini. Sekarang giliran Anda merawatnya. Mungkin Anda tak pernah berpikir bahwa pusar Anda bisa membuat Anda terjaga di malam hari. Atau bahwa ketiak Anda bisa menguras energi. Atau bahwa selangkangan Anda bisa membuat Anda enggan keluar rumah. Tapi tubuh itu berbicara. Dan bagian-bagian kecil itu adalah bahasa tubuh yang sering kita abaikan. Jangan tunggu hingga rasa gatal berubah jadi luka. Jangan tunggu hingga iritasi jadi infeksi. Mulailah hari ini, dengan waktu, kelembutan, dan niat yang tulus. Sekarang, setelah Anda mengetahui betapa pentingnya merawat ketiak, selangkangan, dan pusar, apa yang paling mengejutkan atau membuka wawasan Anda hari ini? Apa satu hal kecil yang selama ini Anda abaikan, tapi setelah menonton video ini, Anda sadar betapa pentingnya untuk mulai merawatnya setiap hari? Silakan tuliskan di kolom komentar. Satu hal yang Anda pelajari dari video ini dan akan mulai praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami ingin tahu perubahan kecil apa yang akan Anda mulai hari ini. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana. Dan jika video ini memberi manfaat untuk Anda atau orang yang Anda cintai,
Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Jangan lupa klik like. Bagikan video ini kepada orang-orang terdekat. Dan subscribe ke channel YouTube kami agar Anda tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Ingat, merawat tubuh bukan soal usia, tapi soal kepedulian. Dan Anda pantas mendapatkan perhatian, kenyamanan, dan kesehatan setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap berharga.